Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna Al-Alim. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu topiknya Al-Alim. Al-Alim adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti maha mengetahui. Jadi makna dari al-alim di sini ialah maha mengetahui. Asmaul Husna ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Jadi makna dari al-alim di sini ialah maha mengetahui. Pembahasannya apa di situ? Mengajarkan kepada kita bahwasanya yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi pengetahuan makhluknya itu hanya terbatas dari apa yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang tampak di mata maupun yang tersembunyi di dalam hati. Jadi apa-apa yang ada di dalam hati manusia, baik yang tampak ataupun yang ada di dalam hati, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Meskipun orang lain, meskipun manusia menyembunyikannya di hati yang paling dalam tentang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi apa-apa yang telah terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan apa-apa yang sedang terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan apa-apa yang akan terjadi di masa depan maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahuinya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim, yaitu maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi, termasuk apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi apa-apa yang ada di langit dan juga isinya semuanya, dan apa yang dibicarakan di sana oleh makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahuinya. Dan juga apa yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan juga apa yang menjadi keinginan dari makhluknya, dan juga apa yang menjadi pembicaraan dari makhluknya yang bertempat tinggal di bumi maupun di bawah bumi di situ, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Itu makna penjelasan gambaran singkat mengenai tentang al-alim, yang berarti maha mengetahui. Penjelasan lebih lanjut mengenai tentang al-alim di sini, makna al-alim. Al-alim secara harfiah berarti yang maha mengetahui. Siapa di situ? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang paling sempurna
dan tidak terbatas atas segala sesuatu. Sudah saya katakan tadi, meskipun manusia itu memiliki pengetahuan, mengetahui sesuatu itu terbatas karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu tersebut. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim yang maha mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ia mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang tampak di mata, yang materi maupun yang non materi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki pengetahuan meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi itu penjelasan dari Al-Alim. Bagaimana penerapan dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan Al-Alim di sini? Penerapan di dalam kehidupan kita meyakini sifat Al-Alim Allah dapat mendorong kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Alim di situ, maka membuat diri kita, mengajarkan kepada diri kita bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu, segala apa yang diperbuat manusia dan juga apa yang ada di dalam hati manusia tersebut. Makanya kita penerapannya dalam kehidupan kita dengan kita belajar belajar tentang sifat al-alim di situ dan juga memahami makna sifat al-alim di situ mengajarkan kepada kita supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Karena Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Kita juga terdorong untuk terus menuntut ilmu dan memperluas pengetahuan. Dengan kita bisa belajar tentang makna al-alim di situ, terdorong jiwa kita, terdorong raga kita untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu dan lebih-lebih ilmu agama dan juga ilmu dunia. Kita juga terdorong untuk terus menuntut ilmu dan memperluas pengetahuan. Jadi ilmu itu banyak sekali di dunia ini yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada ilmu tentang agama, ada juga ilmu tentang dunia. Kalau misalkan kita sudah belajar tentang agama, tentunya di dalam agama di situ sudah lengkap juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi cukup kita belajar tentang ilmu agama, sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu dunia. Ya. Karena Allah Maha mengetahui dan menyukai orang-orang yang berilmu. Saya katakan tadi ya, kita belajar tentang ilmu agama Islam. Ya, itu sudah penting sekali. Dan kita apa? Kita harus belajar juga tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah dia mendapatkan ilmunya. Dan barang siapa dia ingin mendapatkan akhirat, maka dia akan mendapatkan ilmunya. Barang siapa ingin mendapatkan dunia dan juga akhirat, maka hendaklah dia mendapatkan ilmunya. Oleh sebab itu mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya mencari ilmu baik untuk mendapatkan akhirat dan juga mendapatkan dunia dan juga mendapatkan akhirat dan dunia. Contoh sifat al-alim dalam kehidupan. Nah, di situ ada contoh sifat al-alim dalam kehidupan. Yang pertama, seorang murid yang belajar dengan sungguh-sungguh karena meyakini bahwa Allah mengetahui usahanya meskipun tidak ada yang melihatnya. Jadi seorang murid misalkan ada seseorang yang belajar tentang ilmu pengetahuan. Terus belajar dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui dan Maha melihat terhadap usaha orang tersebut. Maka kalau seseorang itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh maksudnya di situ, maka dia akan mendapatkan
mendapatkan apa yang dia pelajari. Manjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Contoh sifat al-alim dalam kehidupan yang kedua, seorang pedagang yang jujur dalam jual beli karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala transaksinya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Penerapan dalam kehidupan itu seorang pedagang yang jujur. Kenapa pedagang itu menjadi orang yang jujur? Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala perilakunya, segala transaksi yang dilakukannya, baik yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata. Makanya seorang itu pedagang itu harus jujur. Contoh sifat al-alim dalam kehidupan yang selanjutnya, seorang yang selalu berbuat baik meskipun tidak ada yang mengetahuinya, karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan akan membalas kebaikan tersebut. Jadi meskipun seseorang itu melakukan kebaikan, misalkan melakukan kebaikan, tapi tidak ada satu orang pun yang melihat, yakinkan di dalam diri kita, tanamkan di dalam jiwa kita dan juga raga kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dilakukan hambanya. Ya. Oleh sebab itu berkaitan dengan materi al-alim. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan al-alim di sini dalam Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya apa? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya menjelaskan, mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan semuanya, baik itu yang ada di langit maupun juga yang ada di bumi, dan menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kita, untuk kamu, untuk kita maksudnya di situ, dan berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman juga di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 59, yang ini berkaitan dengan al-alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu meu warakihi illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala ba'sin wala ya bisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir
biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha alim, mengetahui segala sesuatu yang gaib semuanya. Semua yang gaib Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahuinya. Dan apa-apa yang jatuh, daun yang jatuh dari pepohonan pun Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Dan apa-apa yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala pun juga mengetahuinya. Makanya pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kita belajar tentang al-alim di sini itu banyak sekali ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita berdoa semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.